Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam. Damang Alhamdulillah Pak Ujang damang. Alhamdulillah hatur nuhun. Tiasa tepang deui Pak Ujang nya, tiasa Mohon. silaturahim deui ka bumina Pak Ujang. Alhamdulillah aya umur ya Pak Ujang. Amin amin amin. Pak Ujang, abdi teh ka dieu teh pertama panginten silaturahim ka Pak Ujang, terus nu kadua hoyong ngobrol deui Pak Ujang. Oh, Perihal mistis, kejadian-kejadian goib lah, kejadian-kejadian aneh anu pernah dialami ku keluargana Pak Ujang. Kamari itu Pak Ujang, kemarin-kemarin tuh Pak Ujang ada yang nelpon ke saya dari daerah Majalengka. Katanya kan Pak Ujang di dalam video pernah berkata Pak Ujang tawasulan kepada orang tua Pak Ujang. Dan orang tua Pak Ujang membantu membangun rumah Pak Ujang ini ya Pak Ujang ya. Iya. Itu tawasulannya kalau boleh tahu tawasulan apa katanya tuh Pak Ujang? Nggak mungkin yang udah meninggal bisa datang menghampiri atau hidup kembali gitu Pak Ujang. Oh. Kan kalau tawasul itu taunya kepada Rasul. Berarti kan Rasul itu masih hidup. Ya. Terus hidup. Itu Rasul. Nggak pernah mati kan? Masa bapak saya kan kalau wujud dia mati, Jasad ya Pak ya. ya jasad kan mati busuk mungkin. Tapi kalau ruh dan rasanya kan ada di saya. Oh iya. Gitulah ya, mungkin bapak saya dulu itu ada sedikit punya pengalaman atau ilmu itu. Oh gitu ya, ilmu seperti ya ilmunya Rahman Rahim. Oh gitu. Kasih sayang itu Ya. Maha welas, maha asih. Iya. Terus juga ini Pak Ujang, kan Pak Ujang setelah kita bikin video ya, nggak di-up di video sebelumnya. Kata Pak Ujang kan kebetulan ke Pak Ujang juga banyak tamu yang datang, yang silaturahim ke sini, yang mempunyai penyakit non medis ya Pak Ujang. Nah Pak Ujang bilang, kalau setan-setannya itu atau jin-jinnya itu iblis-iblisnya Pak Ujang ya gitu, bisa dikatakan bahasa kasarnya gitu Pak Ujang ya. Kata Pak Ujang disuruh tinggal di sini. Itu gimana Pak Ujang ceritanya tuh Pak Ujang? Oh, jadi gini ya, setiap orang yang lagi sakit pasti ada yang ngikutin, apalagi kalau ada yang nyuruh tuh yang ngikutinnya. Kalau mau di sini kan saya nggak mengusir, saya silahkan bebas, ini tempat yang punya Tuhan yang Maha Esa itu. Jadi intinya di sini bebas, tapi ada tata caranya. Ada tata keramanya Pak Ujang ya. Tata keramanya, walaupun itu seperti jahat, tapi kalau sayanya tidak jahat itu kan tidak mungkin dia menjahati saya gitu. Dan saya tidak selalu mengusir seperti makhluk-makhluk Tuhan yang Maha Esa itu. Jadi intinya saya dipersilahkan kalau mau di sini. Kalau mau tinggal di sini, betah di sini silahkan. Gitu. Tapi syaratnya jangan mengganggu makhluk Tuhan yang lainnya. Ya, nah, apa mungkin Pak Ujang nih, kita bahas lagi nih Pak Ujang. Kan kata Pak Ujang, rumah Pak Ujang itu ada, pas dibangunnya itu ada bantuan gaib ya Pak Ujang ya. Apa mungkin itu para makhluk-makhluk gaib atau jin-jin yang pernah Pak Ujang taklukkan dari pasien Pak Ujang gitu, yang menetap di sini? Iya. Ya mungkin bisa, dikarenakan kan saya itu nggak membalas dengan kejahatan, tapi saya mempersilahkan, dan saya mempersilahkan itu jangan mengganggu, dan kalau ada apa-apa ya silahkanlah. Masa makhluk Gusti itu tidak bisa berbalas budi. Oh gitu. Walaupun dia jahat, dia mau disempurnakan. Betul. Gitulah. Kalau orang sama kayak orang juga ya Pak Ujang ya, kalau misalkan orang tersebut jahat kepada kita tapi kita nggak ngebalas kejahatan tersebut, ya dia itu kan berubah menjadi baik ya Pak Ujang. Nah itulah. Sama makhluk gaib juga kayak gitu Pak Ujang? Tidak berbeda jauh. Nah itu Pak Ujang, kan yang datangnya itu 2 orang pemuda kata Pak Ujang ya gitu. Itu Pak Ujang pernah lihat pemuda tersebut itu atau gimana Pak Ujang? Ya kalau itu kan kesini banyak anak-anak yang asing lah datang. Tapi mungkin dia mah cuma waktu itu aja datang ke sini tuh. datangnya. Cuman pas ngebantu, pas bawa
angkut bahan bangunan dari Iya, atas. gitu. Karena secara syariat bikin rumah sebesar ini Pak Ujang, ini bahan bangunannya kalau dibawa dari jalan tadi di atas, Iya. pas lagi saya kesini juga sepi banget, nggak ada orang satupun, akses jalan itu jalan setapak bebatuan. Secara syariat, bawa bahan bangunannya itu nggak mungkin beres dalam waktu 2 hari. Iya. Ini mah beres ya Pak Ujang Iya, ya? alhamdulillah. Nah kalau ketika membangunnya sendiri gimana Pak Ujang? Kan waktu ngebangunnya belum selesai itu ceritanya tuh, gimana tuh Oh, lagi? gitu. Ada bantuan juga dari Goib juga Pak? Nah, itu saya sebelumnya kan saya nggak tahu harus apa ya, minta Bagaimana? bantuan sama siapa gitulah. Kan saya nggak tahu siapa yang bisa bangun rumah. Nah, tapi dengan spontan itu ada lagi tamu sini, dengan saya nggak tahu dia itu tukang bangunan juga. Tanpa sadar saya juga mempersilahkan aja, kalau Bapak mau membantu saya silahkan aja gitu. Bapak juga nggak kenal sama orang tersebut? Alhamdulillah waktu itu belum Kenal waktu itu. Kalau sekarang mah alhamdulillah dia juga mengakui bahwa saya itu orang tuanya dia. oh alhamdulillah kayak gitu mah berarti ya kayak. Berarti itu mah manusia bukan Goib Pak? Ya mungkin itu secara kasat mata ya manusia, tapi Kenyataannya ada kelainan itu. kelainannya kayak gimana Pak? Kelainannya kan kalau biasanya jam 4 itu udah beres. Kalau kuli kok ini mas sampai jam 9 itu nggak terasa katanya. 9 malam? Iya. Kerja itu? Iya. Aduh. Alhamdulillah gitu. Tapi saya nggak memaksa dia, nggak apa ya, nggak nyuruh sampai malam. Dia yang mau? Iya. Kadang-kadang saya tidur, dia mah udah main aja gitulah. Main kerja. Kerja terus. Waduh, Pak Ujang tidur juga itu mah masih kerja terus. Alhamdulillah dia. Mungkin itu mah jin-jin yang ditakutkan Pak Ujang mungkin ya. Tahu ya. Yang penting setelah beres kerja itu kayaknya kayak orang apa ya, kehilangan akal gitu lah. Kehilangan akal kayak gimana Pak? Iya, kayak nggak ingat kerja sampai malam. Itulah. Jadi kayak biasa aja, seperti biasa gitu. Kayak dia tidur aja dari jam 4 sore itu, dia nggak tahu malamnya apa. Nggak ngapa-ngapain tuh nggak tahu. Jadi seolah-olah ada yang ngegerakin sendiri. Alhamdulillah gitu. Nah juga katanya Pak Ujang ini makhluk halus atau jin-jin di sini tuh malah melindungi keluarga Pak Ujang ya Pak Ujang? Alhamdulillah, dikarenakan waktu tadi bilang saya kalau ada yang jahat dijahatin ya mungkin lebih jahat. Kalau yang jahat disayangi ya itu alhamdulillah ada petunjuknya dari Tuhan. Bakal lebih baik lagi ya Pak Ujang. Lebih baik lagi itu. Itu bisa melindunginya kayak gimana contohnya Pak Ujang? Contohnya ya seperti kalau ada pintu belum ditutup. Kalau ada yang mau datang ke sini. Kan waktu itu mungkin ada sedikit lah intinya kesalahan saya. Kalau ada tamu yang kurang bagus tuh ada sedikit yang memberi informasi sama saya. Memberi informasi contohnya kayak gimana Pak Ujang? Seperti hati-hatilah. Besok ada tamu yang kurang bagus, kurang baik. Silahkan persiapkanlah untuk minumnya, untuk makannya dia. Jadi harus disambut dengan kebaikan. Gitu ya. Walaupun dia mungkin ada maksud yang kurang bagus. Terus itu Pak Ujang katanya tadi tak bilang pintu belum dikunci tuh dikunci sendiri sama makhluk halusnya tuh gimana Pak Ujang? Yang nggak bisa ngunci kalau makhluk halus mah. Cuman gimana tuh ke Pak Ujangnya? Cuma ada suara ketuk-ketuk pintu atau jendela. Nah waktu itu saya kesal, saya tanya ada apa ini, dan ada yang jawab pintu belum ditutup. Alhamdulillah kata saya, gitu intinya. Jadi ngingetin. Kalau mau tidur itu kunci dulu pintu harus masih terbuka. Rapih, gitu lah.
Nah, kata Pak Ujang kalau misalkan ada yang mau datang ke tamu ke sini suka ada bisikan, itu ada orang yang mau datang ke tamu ke sini gitu ya Pak Ujang. Ya. Kalau saya ini nih kan nggak janjian dulu sama Pak Ujang, ada nggak bisikan sebelum-sebelumnya? Kalau siap mau ke sini tuh kan udah tahu. Oh, Biasanya kan kalau ambil itu aren, lahang, biasanya kan jam 4. Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa ya? Baru asar tadi tuh jam 3-an gitu. Kan saya udah siap-siap dari jam 1. Dari jam 1. Tapi itu dari rasa saya itu ada apa ini gitu. Ada apa maksudnya Pak Ujang? Maksudnya ada apa itu, ada siapa yang akan datang. Ternyata saya. Alhamdulillah yang silaturahmi sini. Datang lagi Pak Ujang. Berarti ada bisikan sebelum-sebelumnya gitu ya? Alhamdulillah. Bahwa mau ada saya yang datang ke sini dengan tujuan bikin video, tapi saya tapi kan nggak disebutin itu siapa gitu lah. Yang penting saya harus siap-siap. Oh, siap-siap ada tamu aja gitu ya Pak Ujang. Jadi nggak disebutin siapa yang mau datang, mau tujuannya ke sini tuh mau apa, nggak disebutin. Cuman bilangnya cuman mau ada tamu yang datang ke sini. Betul Pak Ujang. Nah Pak Ujang katanya di sini tuh ada gua monyet tuh Pak Ujang. Mungkin Pak Ujang tahu sejarah gua monyet tersebut. Tadi si Teteh sempat bilang ke saya, katanya gua monyet tersebut ada sosok monyet yang besar banget itu kayak rajanya, giginya bertaring katanya itu Pak Ujang. Kalau itu masalah monyet itu, jadi intinya kalau setiap setahun sekali itu mungkin ada yang turun dari atas. Mungkin 1, mungkin 2 itu. Monyet. Ya. Kalau gua monyetnya panjang Pak Ujang. Kalau gua monyetnya, alhamdulillah saya kurang tahu. Belum pernah ke sana. Belum pernah ke sana. Kalau itu batu yang di bawah katanya Pak Ujang kan ada 2 lokasi ya, ada makam, ada batu, terus ada batu lagi yang cukup lumayan jauh katanya. Itu batu apa sih Pak? Oh, itu katanya petilasan itu. Petilasan siapa? Petilasan yang Baginda Agung Prabu Siliwangi. Petilasan Prabu Siliwangi. Itu ada guanya juga atau ada terowongan untuk mengarah kemana gitu Pak Ujang? Kalau dalam mimpi ada, kalau dalam mimpi. Apa Pak Ujang? Iya, kalau dalam mimpi itu kan malah saya pernah di situ tidur lah. Cuma ngantar anak-anak. Dan saya juga nggak ngerti dan saya nggak maksud mau apa itu saya kan. Cuma ngantar anak ini yang nggak berani tidur katanya. Tapi suatu waktu itu jam 12 malam kayaknya itu saya mimpi gimana? Mimpinya bahwa ini batu di bawah batu ini ada gua yang langsung ke tanah suci, ke Mekah. Tapi mungkin kalau misalkan kita masuk ke gua tersebut itu harus ada jampai-jampainya Pak Ujang ya? Yang harus mimpi dulu dong. Seperti di gua Saparwadi Pamijahan. Nah itu kan guanya kecil banget Pak Ujang ya. Itu bisa tembus jalan ke Mekah. Namun mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Kalau orang sembarangan mah nggak tahu nyampe atau mati di dalam gitu Pak Ujang ya. Iya. Itu ada nanas merah. Itu nanas merah kan? Apa nanas apa Pak? Oh ini. Iya. Kok nanas merah Pak? Emang ada? Iya mungkin masih muda ini. Oh masih muda. Saya soalnya kurang tahu tuh nanas itu warnanya kuning. Kalau nggak kuning hijau gitu. Ini mah baru lihat nanas warna merah. Itu teh tumbuh dari pohon bambu atau sengaja disimpan di sana Pak? Ya itu mah ditaruh aja. Ditaruh aja. Mungkin ada tamu tuh mungkin. Oh simbol. Simbol kalau mau ada datang tamu. Suka ada nanas merah itu. Nanas merah. Kalau misalkan tamunya udah pulang, ngilang. Enggak dong. Oh enggak. Dibuang aja tuh. Oh dibuang. Ya udah. Maaf. Siap Pak Ujang. Nah, terus juga Pak Ujang ini saya pengen tahu nih Pak Ujang cerita mistis di sini yang lebih detailnya gitu Pak Ujang. Ada sosok apa aja atau gimana gitu Pak Ujang? Kalau sosok mistisnya di sini tuh kalau yang kelihatannya itu cuma ular doang. Ularnya segede apa Pak Ujang? Ya kalau itu seperti ban mobil tuh. Ban mobil? Iya. Maksudnya kan mobil ada beberapa jenis kendaraan mobil Pak. Ada truk yang besar tuh. Tronton. Iya. Besar banget berarti Pak kalau ban tronton mah. Malah pernah juga saya membunuhnya. Dibunuh ular tersebut. Terus ada efeknya ke Pak Ujang nggak? Alhamdulillah karena saya udah adaptasi.
Mungkin udah 3 kali saya giring. Ternyata waktu yang ketiga itu kayaknya mau membunuh saya. Si ular tersebut? Iya. Kan janji saya kalau masih nggak bisa dimaafin tuh ya mungkin gitu. Daripada membahayakan keluarga. Iya, betul Pak Ujang ya. Iya, udah menikah mau jin mau apa mending dibunuh gitu. Kalau udah nggak bisa ampun, betul, nggak nurut gitu ya Pak ya. Membahayakan bagi keluarga daripada keluarga yang kenapa mending itu yang dibunuh gitu Pak Ujang ya. Jaga diri tuh, bela diri itu. Betul Pak Ujang. Pak Ujang, terima kasih ya Pak Ujang atas waktunya udah mau diajak ngobrol bincang-bincang sama saya nih, udah lumayan lama juga nih waktunya. Semoga Pak Ujang dan keluarga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.